Sebenarnya surgery itu nggak sebuah keharusan. Jadi balik lagi ya, surgery itu bukan sesuatu keharusan, tapi apabila diperlukan, kenapa enggak? Karena kalau queen aku harus mau di surgery. Karena aku menuntut queen aku itu bentuknya proporsional dan sempurna. Ya kalau buat aku sekarang kalau mau cantik ya harus dirubah, Beb. Ya karena buat aku kalau seorang beauty queen, kalau mereka contohnya ya beauty queen, kalau misalnya contohnya nggak ada dagunya, di foto dari samping jelek, dari depan jelek, sedangkan persaing kita dari internasional dia mau bule itu nggak mandi aja cantik, Beb. Iya kan? Bengong aja cantik. Oke, bengong cantik lah. Kita kan harus effort ya gimana caranya supaya kelihatan cantik gitu. Makanya aku dengan urusan surgery ini aku nggak mau bercanda. Aku benar-benar berkolaborasi dengan rumah sakit terkenal di Thailand. Jadi main gue udah jauh, Beb. Jadi mainnya udah bukan di wilayah Cipete aja nih. Aku udah cari bener-bener masternya. Master surgery itu siapa? Jadi di Thailand itu ada namanya Dr. Kosit dari Masterpiece. Dr. Kosit itu adalah profesor ahli THT. Jadi dia tuh bukan hanya sekedar mancungin, tapi dia itu bisa tahu kesempurnaan pernafasan dan segala macam tuh dia atur. Tapi balik lagi, aku garis bawahi, nggak semuanya orang itu cocok untuk di surgery. Contohnya Val. Val ini nggak aku surgery hidungnya. Karena menurut aku cantiknya udah unik. Kalau dia udah cantiknya udah unik, kalau aku hidungnya aku rubah, pasti cantiknya jadi nggak Valerie gitu. Jadi memang kenapa aku ada expert itu juga yang membantu aku untuk konsultasi untuk itu semuanya gitu. Jadi aku bersyukur punya dokter-dokter hebat di balik itu semuanya yang membantu aku untuk melihat proporsi wajah dari queen aku itu sendiri. Sebenarnya surgery itu nggak sebuah keharusan. Jadi balik lagi ya, surgery itu bukan sesuatu keharusan, tapi apabila diperlukan, kenapa enggak? Kalau menurut aku lebih baik surgery daripada kita tanam benang. Tanam benang kamu bayangin ya, ini hidung kita, ini dalam ini ada kelenjar tisu, ya. Kelenjar tisu lagi baik-baik aja, lo bolongin, lo sodok, lo lubang tisu lo pada bolong. Kan jaringan lo rusak di dalam. Kalau dia surgery, apalagi hidung-hidung perawan, hidung-hidung yang nggak pernah diapa-apain, itu jadinya pasti jadi bagus banget. Tapi ya balik lagi, operasinya di mana, seperti apa gitu. Jadi memang kalau anak itu udah strong banget, karakternya udah kuat banget, kita nggak perlu masukin bumbu yang terlalu banyak karena orang itu karakternya udah bagus gitu, dia bisa unik gitu. Jadi aku tuh juga bukan seperti Ibu Tiri yang kalau nyuruh masuk jurang, masuk, enggak. Jadi kita tuh komunikasi gitu. Val, kamu pede nggak kalau ini begini? Val, ini kamu begini nggak? Karena kalau di kompetisi kan mereka yang jalan kan mereka sendiri, bukan kita. Kita udah sebagai penonton. Kalau anaknya nggak pede, apa segala macam tuh kan juga sayang. Nah sebenarnya beauty queen itu bentuk badannya beda sama orang model. Gitu. Kalau beauty queen itu bentuk badannya harus ada curve-nya sedikit. Tangannya juga harus ada curve-nya, pinggulnya ada curve-nya, pinggangnya juga kecil gitu. Tapi ya alhamdulillah anak-anak aku sih badannya bentuknya bervariasi ya. Jadi masing-masing punya walaupun mereka curve-nya beda-beda tapi look-nya juga beda-beda. Jadi aku dari 6 queen itu aku punya 6 color skin tone yang berbeda. Jadi Indonesia itu beruntungnya adalah dari Sabang sampai Merauke menghasilkan wanita-wanita yang punya skin tone yang berbeda-beda juga gitu. Jadi seolah-olah tuh ada yang Latina skin, ada yang bentuknya kalau Valerie tuh Oriental. Jadi kayak kemarin tuh Valerie di atas panggung aku ngeliat tuh kamu paling terang sendiri, Val. Kulit kamu tuh kayak udah minum pemutih baju ya. Dia memang uniknya seperti itu kan gitu. Jadi ya aku beruntung lah. So congratulations kemarin sampai dapat top 5. So proud of you. Because of you.